Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin doanya, saya persilakan kepada Joni untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Pika. Pika keterangannya apa? Sakit. Sudah berapa hari? Baru hari ini. Mudah-mudahan segera sembuh ya buat Pika. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jadi kita pemanasan dulu. Silahkan berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Oke, jadi untuk kegiatan kita kali ini, kita belajar mengenai konsep perpajakan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian pajak, menganalisis fungsi, manfaat, dan tarif pajak, mendeskripsikan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya dengan baik dan benar dengan mengembangkan sikap bertakwa, jujur, kerjasama, kreatif, dan disiplin. Saya ingin bertanya dulu kepada kalian, ada yang ingat tentang materi sebelumnya? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Silakan. APBN dan APBD. Tangan dulu buat kawannya. Jadi diharapkan setelah kegiatan kita mempelajari pajak, kalian ini akan menjadi warga yang taat pajak. Silahkan diamati video ini tentang tarif atau kenaikan tarif pajak ya. Yang Anda beli gitu ya dari 1 Januari kedua ini. Sementara kalau kita lihat untuk tarif PPh-nya gitu ya, ini ada di angka 30%. Ternyata juga ada promo-promo nih yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, di mana di dalam RUU KUHP ini dikatakan jika duit ini atau mungkin harta ini begitu ya diinvestasikan kepada surat berharga negara atau SBN, ini tarifnya diturunkan nantinya menjadi 20%. Jadi ada pengembangan sekitar 10% di sini. Nah, next kita tahu gitu ya, juga pastinya Anda juga sudah dengar juga pastinya terkait dengan pajak orang-orang kaya. Oke, setelah kalian tonton videonya, nanti kalian pertanyaannya adalah pemerintah itu kenapa menaikkan tarif pajak. Nah, jadi itu ada penyebabnya. Nah, kenapa pemerintah itu menaikkan tarif pajak? Nah, jadi untuk jawabannya kalian silakan cari secara berkelompok. Jadi kelompoknya sama seperti kelompok pertemuan sebelumnya. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Tugasnya yaitu kalian cari penyebab
Penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak. Kenapa pemerintah menaikkan tarif pajak? Kemudian apa manfaat dibangunnya fasilitas publik? Karena salah satu clue-nya ya, ini contoh ya. Nah, contoh ini adalah salah satu fasilitas publik yang dibangun dari hasil pajak. Nah, jadi ini 3 pintu gerbang perbatasan Kota Singkawang ini sudah selesai dibangun ya. Nah, sudah diresmikan. Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Ada 3 pintu gerbang. Nah, ini salah satu contoh fasilitas publik yang dibangun dari hasil pajak. Jadi, sekali lagi saya ulangi tugasnya. Yang pertama, cari penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak. Kenapa? Kemudian yang kedua adalah manfaat dibangunnya fasilitas publik. Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 15 menit untuk mencari jawabannya. Adapun materi bisa dilihat di buku paket maupun cari di internet. Untuk bahan ajar akan saya share lewat WA grup. Silakan dicari. Uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bujang, cacak ke dapur incium puntong. Ca uncang burung, ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bujang, cacak ke dapur melantung. Supan melihat bang hitam datang nak minang, kisandong melepak anak jaringan. Oh adek nang busuk tawa di kuluk. Oi ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bujang, cacak ke dapur melantung. Udah selesai semuanya? Oke, jadi saya persilakan kepada tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan kepada kelompok Febria. Silakan maju, salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan dari pertanyaan Ibu. Penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak, yaitu menambah pemasukan pemerintah negara guna memperbaiki kondisi anggaran, pendapatan dan belanja negara APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan. Manfaat dibangunnya fasilitas publik. Jawab. Memudahkan masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat mudah mendapatkan barang keperluan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok kasih. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada semua kelompok sudah mempresentasikan hasil temuannya, yaitu yang pertama tentang penyebab pemerintah menaikkan tarif pajak, kemudian yang kedua yaitu manfaat dibangunnya fasilitas publik. Nah, dari hasil jawabannya sini, dari ketiga-tiga kelompoknya sudah tepat sekali menjawab, yaitu dari manfaat dan penyebab dinaikannya tarif pajak. Nah, jadi secara keseluruhan kerjasama kalian juga udah sangat baik sekali ya. Jadi saya harapkan ditingkatkan lagi kerjasama kelompoknya dan jangan takut untuk menyampaikan segala sesuatu atau apa yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Nah, benar atau salah itu urusan belakang. Kemudian kita ke kesimpulan. Sebelum ke kesimpulan, aplaus dulu buat kegiatan presentasinya. Silakan tepuk tangan dulu. Nah, jadi di bagian kesimpulan ini saya minta tolong kepada kalian untuk menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang pengertian pajak. Silakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara lagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Baik. Tepuk tangan. Baik. Dari kesimpulan teman-temannya akan saya tambahkan, yaitu yang pertama tentang pajak. Ini ada fungsi anggaran, fungsi distribusi, stabilisasi, dan regulasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Kakak. Konsekuensi apa jika seseorang tidak menaati aturan pajak, Bu? Oke. Bagus pertanyaannya. Jadi salah satu konsekuensi, konsekuensi apa jika kita itu tidak bayar pajak? Nah, salah satunya kena denda. Jadi kita dapat denda. Sekarang evaluasi dulu ya. Jadi kerjakan 5 soal di Google Form dan untuk linknya sudah saya share di WA Group. Uncang burung ca uncang, apa diuncang dalam tempurung. Anak dari supangan bucang, cacak ke dapur melantung-lantung. Kaude kauning usah nak supan, melihat bang hitam datang nak minang. Kisandong melepak anak jaringan, oh adek nang busuk tawa di kulum. Oi cauncang burung cauncang. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menghitung pajak. Sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hormat salam.